Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Selva Mariana N dari Universitas Nusa Putra Sukabumi, jurusan Teknik Informatika, kelas TI 24A, NIM 2024004075. Hai teman-teman, pernahkah kalian penasaran bagaimana para ilmuwan dan peneliti bisa menarik kesimpulan dari sekumpulan data yang sangat banyak? Salah satu kuncinya adalah statistika. Statistika itu seperti bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan data. Apa itu statistika dan statistik? Banyak orang seringkali bingung dengan istilah statistik dan statistika. Mari kita bedakan keduanya. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menginterpretasi, dan menyajikan data. Singkatnya, statistika membantu kita memahami informasi yang tersembunyi di balik angka-angka. Dengan kata lain, statistika adalah ilmu tentang data. Lalu, apa itu statistik? Statistik merupakan kumpulan data, baik berupa angka maupun non-angka, yang disusun dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Mengapa sih kita perlu belajar statistika? Untuk apa gunanya? Yang pertama, untuk membuat keputusan. Statistika membantu kita membuat keputusan yang lebih baik dalam segi kehidupan sehari-hari maupun dalam bidang pekerjaan. Yang kedua, untuk memahami dunia sekitar. Dengan memahami statistika, kita bisa memahami fenomena-fenomena di sekitar kita, seperti tren pasar, perubahan iklim, atau hasil survei. Lalu yang ketiga, untuk memecahkan masalah. Statistika adalah alat yang sangat berguna untuk memecahkan masalah yang kompleks. Terdapat konsep dasar dalam statistika. Yang pertama, populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh objek yang ingin kita teliti. Contohnya, mahasiswa teknik informatika di kelas TI 24A memiliki 35 orang anggota. Sedangkan sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang dipilih sebagai wakil. Contohnya, di kelas TI 24A memiliki 10 orang mahasiswa perempuan dan 25 orang mahasiswa laki-laki. Lalu ada data. Data adalah kumpulan informasi yang bisa berupa angka, yaitu kuantitatif, atau kategori, yaitu kualitatif. Selanjutnya ada variabel. Variabel adalah karakteristik yang dapat berubah-ubah dan menjadi objek pengamatan dalam suatu penelitian. Ada beberapa contoh penerapan statistika dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti survei kepuasan pelanggan. Biasa yang digunakan untuk perusahaan-perusahaan nih. Jadi perusahaan tuh menggunakan statistika untuk menganalisis hasil survei kepuasan pelanggan. Jadi mereka bisa mengetahui apa yang perlu diperbaiki. Lalu untuk prediksi cuaca, biasanya BMKG menggunakan model-model statistik untuk memprediksi cuaca. Lalu ada analisis data pasar. Pembisnis menggunakan statistika untuk menganalisis data pasar dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Statistika secara garis besar dibagi menjadi dua cabang utama. Yang pertama, statistika deskriptif. Yang kedua, statistika inferensial. Statistika deskriptif menggambarkan atau meringkas data yang ada tanpa menarik kesimpulan. Tujuannya adalah untuk menyajikan data secara jelas dan mudah dipahami. Contohnya, menghitung rata-rata, median, dan modus, membuat tabel frekuensi, diagram batang atau histogram, mencari rentang dan varians data. Selanjutnya ada statistika inferensial. Statistika inferensial membuat kesimpulan atau generalisasi tentang populasi berdasarkan sampel. Menggunakan data sampel untuk menarik kesimpulan tentang populasi yang lebih besar. Contohnya, uji hipotesis, estimasi parameter populasi, analisis regresi, variasi, dan korelasi. Ada pembagian statistika
berdasarkan wujudnya dan berdasarkan cara memperolehnya. Kalau berdasarkan wujudnya, terdapat dua data lagi, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur secara numerik. Contohnya warna, jenis kelamin, atau pendapat. Yang kedua ada data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang bersifat numerik dan dapat diukur. Di data kuantitatif terdapat dua cabang lagi, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah data yang nilainya berupa bilangan bulat, contohnya jumlah mobil, jumlah anak, dan lain sebagainya. Lalu ada data kontinu. Data kontinu adalah data yang nilainya dapat berupa bilangan pecahan, contohnya tinggi badan dan berat badan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pembagian statistik berdasarkan cara memperolehnya. Ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya nih. Contohnya melakukan wawancara, menyebarkan kuesioner, atau pengukuran secara langsung ke tempat. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang diambil atau disadur dari pihak lain, contohnya membaca koran, dari koran sumbernya, atau dari jurnal, penelitian, atau publikasi pihak lain. Ada beberapa skala pengukuran dalam statistika. Yang pertama, skala nominal. Angka yang diberikan pada objek atau variabel pengukurannya hanya memiliki arti sebagai label saja, jadi tidak memiliki tingkatan. Contohnya jenis kelamin, golongan darah, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada ordinal. Angka yang diberikan pada objek atau variabel pengukuran mengandung pengertian tingkat, tidak ada jumlah. Contohnya tingkat pendidikan. Yang ketiga ada skala interval. Angka yang diberikan pada objek atau variabel pengukuran mengandung sifat ordinal ditambah sifat jarak atau interval. Nilai nolnya tidak mutlak atau memiliki makna ketidakadaan secara absolut. Contohnya seperti suhu, Celcius, tahun, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada skala rasio. Angka yang diberikan pada objek atau variabel pengukuran mengandung sifat interval tambahan, sifat yang mampu memberikan keterangan tentang nilai absolut variabel yang diukur. Nilai nolnya mutlak atau menunjukkan ketidakadaan secara absolut atau benar, seperti umur, berat badan, tinggi badan, dan lain sebagainya. Mengapa belajar statistika penting bagi mahasiswa teknik informatika? Yang pertama, untuk analisis data. Teknik informatika seringkali melibatkan pengolahan dan analisis data besar atau big data. Statistika membantu dalam memahami pola dan tren dalam data tersebut. Lalu berguna untuk pembuatan perangkat lunak. Langkah awal programmer sebelum membuat perangkat lunak adalah studi kelayakan, di mana statistika sangat penting untuk membantu memahami calon pengguna dan menentukan desain, interface, input, serta output agar aplikasi user friendly. Berguna juga untuk mengambil keputusan. Dalam banyak aplikasi teknik informatika, mengambil keputusan berbasis data adalah kuncinya. Statistika memberikan alat untuk membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang tersedia. Jadi kesimpulannya, statistika adalah ilmu yang sangat penting dan memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita. Dengan mempelajari statistika, kita akan lebih mampu memahami dunia di sekitar dan membantu untuk membuat keputusan yang lebih baik. Bahwa dalam membuat suatu program, juga kita perlu melakukan salah satu metode statistika, yaitu survei. Apakah program yang kita buat ini berguna dan bermanfaat bagi perusahaan? Dan gejala-gejala kekurangan yang ada dalam program itu dibutuhkan yang namanya survei.
Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai konsep dasar statistika. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.